yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong, menyebarkan hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo ini mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial YouTube. Berita hoaks tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoaks seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. A few moments later. Halo guys, selamat datang di podcast kita. Jadi hari ini kita bakal ngebahas soal hoax. Kenalin, nama aku Resti Rahmasari. Aku Nahwa Hatikal Manazil. Nah, ngomongin soal hoax, kamu sadar nggak sih kalau misalnya jempol kita tuh kadang lebih cepat daripada otak kita waktu main medsos? Wah, kesentil banget nih. Tapi emang bener, Res, berdasarkan data, hoax itu menyebar 6 kali lebih cepat dari berita fakta. Nah, kenapa? Karena hoax itu biasanya dibuat dengan judul yang bombastis dan memancing emosi, entah itu bikin takut, marah, atau terlalu senang. Nah, secara psikologis, manusia itu punya kecenderungan buat langsung bagi informasi tanpa cek fakta dulu. Nah, di sini nih tantangan terbesar etika digital kita di era sekarang. Dampaknya ini nggak main-main loh. Kalau kita kaitin sama nilai Pancasila dan kewarganegaraan, hoax itu bisa memecah belah persatuan bangsa. Kasus polarisasi politik atau konflik suku dan agama seringkali dipicu oleh berita bohong di grup-grup WhatsApp atau media sosial. Betul, hoax itu bisa merusak nilai gotong royong kita. Warga negara yang cerdas harusnya melindungi sesama dari informasi sesat, bukan malah ikut menyebarkannya. Jadi, menjaga ruang digital tetap bersih itu adalah bagian dari bela negara di era modern kita sekarang. Nah, biar kita nggak gampang kemakan hoax, apa aja nih tips konkretnya dari kamu? Rumus gampangnya itu pakai prinsip saring sebelum sharing. Nah, ada 3 langkah yang mudah. Yang pertama itu cek sumbernya, apakah dari media resmi atau cuma situs abal-abal yang nggak jelas redaksinya. Nah, yang kedua, cek tanggal dan konteks. Kadang berita lama itu sengaja diviralkan lagi buat bikin kegaduhan. Nah, yang ketiga itu gunakan situs cek fakta. Kita bisa memanfaatkan situs resmi dari fitur cek fakta di Google dan lain-lain. Nah, intinya kalau kita ragu sama kebenaran sebuah informasi, mending berhenti di kita aja. Jangan diterusin ke grup keluarga atau ke teman. Kesimpulannya, menjadi warga negara digital yang baik berarti kita harus bijak dalam menggunakan gadget. Literasi digital bukan cuma soal tahu cara pakai teknologi, tapi tahu cara bersikap bijak di dalamnya. Sekian podcast dari kita. Bye-bye.